datang di video pembelajaran matematika. Nama saya Seli Ananda dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi identitas trigonometri. Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menjelaskan identitas dasar trigonometri sebagai hubungan antara rasio trigonometri dan perannya dalam membuktikan identitas trigonometri lainnya. Yang kedua, yaitu menggunakan identitas dasar trigonometri untuk membuktikan identitas trigonometri lainnya. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu yang pertama, menyebutkan beberapa identitas dasar. Yang kedua, menentukan identitas dasar trigonometri. Yang ketiga, menggunakan identitas trigonometri untuk membuktikan identitas trigonometri lainnya. Yang keempat, menggunakan konsep identitas trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu menggunakan identitas trigonometri untuk membuktikan identitas lainnya. Adapun tujuan untuk mempelajari materi ini yaitu siswa mampu menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam menyelesaikan masalah trigonometri. Kemudian, siswa mampu menjelaskan konsep identitas trigonometri. Dan selanjutnya yaitu siswa mampu menggunakan identitas trigonometri untuk membuktikan identitas trigonometri lainnya. Kemudian kita masuk pada materi. Apa sih identitas trigonometri itu? Identitas trigonometri merupakan bagian dari trigonometri, salah satu cabang matematika. Trigonometri sendiri merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antar sisi dari sudut suatu segitiga serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Trigonometri lekat dengan fungsi yang mencakup sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Keenam fungsi tersebut dapat menentukan sisi dan sudut dari dua buah sisi segitiga. Di sisi lain, identitas trigonometri adalah relasi yang dapat memuat fungsi trigonometri bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Identitas trigonometri kerap dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Salah satunya, contohnya yaitu teknik triangulasi yang digunakan untuk menghitung jarak ke bintang terdekat dalam astronomi. Kemudian, mari kita belajar lebih dalam mengenai identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Kebenaran suatu relasi atau kalimat terbuka itu merupakan identitas yang perlu dibuktikan kebenarannya. Misalkan, cos beta ditambah tan beta dikali sin beta sama dengan sekan beta atau sekan beta sama dengan cos beta tambah tan beta kali sin beta bisa dibalik mau dari ruas kiri menjadi ruas kanan atau sebaliknya. Inilah yang disebut relasi yang memuat fungsi trigonometri yang nanti akan dibuktikan kebenarannya. Apakah benar cos beta ditambah tan beta dikali sin beta sama dengan sekan beta? Tetapi sebelum kita membuktikan, kita harus tahu dulu persamaan yang paling penting, sangat dibutuhkan, dan pasti akan sangat membantu, yaitu sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1.
Persamaan pertama ini harus selalu kita ingat ya adik-adik. Kemudian kita akan bagi semua dengan sin kuadrat alfa, yaitu sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1/sin kuadrat alfa. Maka hasilnya adalah sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan kotangan kuadrat alfa sama dengan 1/sin kuadrat alfa. Hasilnya yaitu kosekan kuadrat alfa. Maka persamaan kedua ini harus selalu diingat juga ya. Kemudian persamaan ini kita juga akan bagi dengan cos kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan tan kuadrat alfa. Kemudian cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa tentu saja hasilnya 1, dan 1 per cos kuadrat alfa hasilnya sekan kuadrat alfa. Kemudian kita juga harus ingat materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu kita akan mencoba membuktikan relasi cos beta ditambah tan beta kali sin beta, itu hasilnya sekan beta. Pada contoh soal tersebut, kita tidak bisa mensubstitusikan nilai ke dalam persamaan ini. Cara yang benar adalah dengan merubah atau memodifikasi variabel di ruas kiri agar mengarah ke variabel ruas kanan, dan begitu sebaliknya. Dan akan lebih baik jika kita memilih ruas yang lebih kompleks variabelnya. Di sini yang lebih kompleks ialah cos beta ditambah tan beta kali sin beta. Maka kita akan memodifikasi variabel ruas kiri. Di ruas kiri yang bisa kita ubah variabelnya adalah tangen menjadi sin per cos. Jadi kita tulis ulang variabel sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu cos beta ditambah tan beta kali sin beta, sehingga cos beta tambah tan beta kali sin beta sama dengan cos beta tambah sin beta per cos beta kali sin beta, sehingga yang didapat yaitu cos beta ditambah sin beta kali sin beta, hasilnya sin kuadrat beta. Jadi cos beta tambah sin kuadrat beta per cos beta. Karena muncul sin kuadrat beta dan kita ingat bahwa sin kuadrat beta tambah cos kuadrat beta sama dengan 1, maka cos beta di sini akan kita ubah menjadi cos kuadrat beta, yaitu dengan mengalihkan cos beta kali cos beta per cos beta. Karena cos beta per cos beta sama dengan 1, sehingga jika dikalikan dengan cos beta tidak merubah nilai cos beta itu sendiri. Kemudian lanjut tambah sin beta per cos beta, sehingga didapat cos kuadrat beta per cos beta tambah sin kuadrat beta per cos beta. Karena penyebutnya sudah sama, maka hasilnya yaitu cos kuadrat beta tambah sin kuadrat beta per cos beta. Karena sin kuadrat beta tambah cos kuadrat beta sama dengan 1, maka cos kuadrat beta tambah sin kuadrat beta sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 1 per cos beta, di mana 1 per cos beta itu adalah sekan beta. Sehingga terbukti cos beta tambah tan beta kali sin beta
itu sama dengan sekant beta. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang kedua. Soal yang kedua masih tentang pembuktian, yaitu apakah tan kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa sama dengan tan kuadrat alfa kali sin kuadrat alfa. Di sini kedua ruas tampak mirip sehingga tidak ada yang dianggap kompleks di antaranya, maka kita bisa memilih akan memodifikasi ruas kiri atau ruas kanan. Kali ini, mari kita modifikasi ruas kiri. Sehingga tan kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa sama dengan, akan kita ubah tan kuadrat alfanya menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa, kemudian kurang sin kuadrat alfa. Sesuai dengan sifat distributif, sin kuadrat alfa di sini bisa kita keluarkan menjadi sin kuadrat alfa dikali dengan sisanya, yaitu 1 per cos kuadrat alfa dikurang 1, di mana 1 per cos kuadrat alfa adalah sekant kuadrat alfa, sehingga didapat sin kuadrat alfa kali sekant kuadrat alfa kurang 1. Ingat kembali bahwa tan kuadrat alfa tambah 1 itu sama dengan sekant kuadrat alfa, sehingga sekant kuadrat alfa kurang 1 adalah tan kuadrat alfa. Maka akan kita dapatkan sin kuadrat alfa kali tan kuadrat alfa, atau bisa dibalik menjadi tan kuadrat alfa kali sin kuadrat alfa, sehingga terbukti bahwa tan kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa sama dengan tan kuadrat alfa kali sin kuadrat alfa. Itulah tadi penjelasan mengenai materi identitas trigonometri. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami adik-adik dan semua penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.